Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berdasarkan hasil sidang isbat kemarin, bulan Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat besok. Berarti malam ini adalah malam pertama di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Mulai pada malam hari ini sampai seterusnya, terutama 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang istimewa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan bersumpah di dalam Al-Quran, walayalin ashar, demi malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam-malam ini, menunjukkan betapa mulianya dia, menunjukkan betapa agungnya dia. Oleh karenanya disunnatkan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh di malam-malam ini, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari, kata Nabi, yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mulai dari malam hari ini sampai 10 hari ke depan. Maka pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak amal soleh di hari-hari seperti ini, karena amal soleh yang dilakukan pada hari ini adalah amal soleh yang paling utama. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu banyak amal soleh yang kita bisa lakukan. Seperti diantaranya
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai pada malam hari ini perbanyak zikir, terutama ucapan takbir, tahlil dan tahmid. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah berpesan, fa'akthiru, perbanyaklah kata Nabi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ditambah 3 hari setelahnya ayyamut tasyriq, untuk memperbanyak minat takbir wat tahlil wat tahmid, berupa takbir, ucapan Allahu Akbar, wat tahlil, ucapan tahlil la ilaha illallah, wat tahmid, ucapan tahmid yaitu alhamdulillah. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar dan juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala itu mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, dan beliau bertakbir di pasar-pasar kaum muslimin dan diikuti oleh para penduduk pasar tatkala itu, sehingga di pasar kaum muslimin bergema takbir. Nah, itu bukan khusus di hari Idul Adha saja, tapi mulai dari tanggal pertama takbir mutlak sudah dianjurkan dan disyariatkan. Nah, terlebih khusus lagi nanti di hari Arafah tanggal 9, 10 hari naharnya, ditambah ayyamut tasyriq, 3 hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kita besarkan Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, agar kita menyempurnakan jumlah bilangan itu dan agar kita membesarkan Allah, bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, agar kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang berbahagia, ibadah yang paling besar, ibadah yang paling utama yang kita akan lakukan di bulan Dzulhijjah ini adalah ibadah menyembelih kurban. Ibadah menyembelih kurban yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dan kurban adalah ibadah. Menyembelih kurban adalah ibadah sebab dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan sebagai syiar, lambang keagamaan Islam, diantaranya yang paling besar menyembelih kurban. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair, dan hewan-hewan kurban itu, kata Allah, kami jadikan dia untuk kalian sebagai syiar. Syiar itu adalah lambang agama yang ditampakkan, dan dia sesuatu yang besar. Makanya perlu disiarkan dia, nampak dia, dan semua orang tahu di bulan Dzulhijjah ini, di hari raya Idul Adha nanti, kaum muslimin akan menyembelih kurban-kurban mereka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syiar ini harus kita agungkan. Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan di dalam hati. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ibadah kurban adalah ibadah tahunan. Dia ibadah tahunan. Makanya Allah perintahkan dalam Quran, fasolli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah solat karena Tuhanmu,
dan sembelihlah kurban. Menurut sahabat Ibnu Abbas, Al-Imam Qatadah, Atha bin Abi Rabah, dan juga Al-Imam Ikrimah rahimahumullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan salat pada ayat fasolli li rabbika, tegakkanlah salat untuk Tuhanmu, maksudnya salat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah setelah menjalankan salat Idul Adha. Makanya sesuai dengan ibadah yang kita lakukan di tanggal 10 Dzulhijjah, di hari raya Idul Adha, kita salat Idul Adha, kemudian setelahnya kita kembali untuk menyembelih hewan kurban kita. Fasolli li rabbika wanhar, salatlah, tegakkanlah salat, yaitu salat Idul Adha karena Tuhanmu, kemudian sembelihlah kurban-kurbanmu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kata para ulama, sebagaimana salat Idul Adha merupakan salat yang diwajibkan atau salat yang dianjurkan tahunan, maka sembelihan kurban juga adalah syariat tahunan. Artinya tiap tahun kita menyembelih kurban. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang, kata mereka kurban itu ibadah sekali seumur hidup, sehingga kalau dia sudah kurban, maka dia kurban lagi untuk keluarganya satu persatu, selesai, tidak kurban lagi dia. Karena menurut dia kurban itu ibadah sekali seumur hidup. Nah, ini keliru. Yang namanya kurban itu ibadah tahunan. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah itu ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Yang sifatnya harian, sholat 5 waktu misalnya, sehari semalam dia. Yang sifatnya pekanan, Jumatan misalnya, sepekan sekali. Yang sifatnya bulanan, ada syariat puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah, bulanan dia. Ada yang sifatnya tahunan. Nah, ini banyak, seperti misalnya zakatul mal, zakat harta. Nah, itu tahunan itu, karena nanti mencapai 1 tahun berputar haulnya baru wajib zakat. Puasa Ramadan, nah, itu tahunan itu. Salat Id tahunan, termasuk di dalamnya menyembelih kurban, itu ibadah tahunan. Ada ibadah sekali seumur hidup. Apa misalnya? Khitan. Mau 2 kali? Enggak, sekali aja ya kan. Nah, itu ibadah sekali seumur hidup. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sehingga jangan sampai kita keliru dalam penempatan waktu ini. Ada orang yang harusnya ibadah harian tapi dijadikan tahunan. Salat yang harusnya harian dijadikannya tahunan. 2 kali aja dalam setahun, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini salah penempatan ini. Yang harusnya harian jangan dijadikan tahunan. Ada juga orang yang jadikan ibadah itu harusnya tahunan, dia jadikan bulanan. Contohnya misalnya zakat misalnya. Ada sebagian orang mewajibkan zakat bulanan. Yang namanya zakat itu, kata Nabi SAW, la zakata hatta yahula alaihil haul. Tidak ada wajib zakat sampai berputar 1 haul, 1 tahun, baru nanti ada kewajiban zakat mal. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kurban adalah ibadah yang sangat mulia, yang dengannya kita mencari takarrub, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita paham bahwa kurban adalah ibadah, maka harus terpenuhi 2 syarat ibadah. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala, berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mengharapkan yang lain,
bukan mengharapkan apa kata orang. Dia tidak berkurban apa kata orang nantinya. Nah, ini berarti mengharapkan kata orang. Kita berkurban lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah perintahkan dalam ayat itu, fasolli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihan kurbanku. Nusuk itu ditafsirkan para ulama sembelihan, zabahi menurut penafsiran sebagian ulama. Hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintah, dan aku pertama yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya ulama menyebutkan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan, hampir mendekati wajib dia. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat wajib, karena Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan ekonomi, punya kelapangan dalam hal uang, lalu dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan musolla kami, jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami. Nah, diancam oleh Nabi SAW. Ancamannya bukan hanya dilarang untuk masuk atau sama-sama beribadah, jangan dekat-dekat, dekat-dekat aja tidak boleh, apalagi masuk. Nah, itu bagi yang punya kelapangan, baru dia tidak berkurban. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kurban ini harus kita jaga. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, selain kita ikhlas, harus sesuai dengan aturan-aturan agama yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam itu agama aturan, segala sesuatunya diatur, ada tata caranya, ada kaifiatnya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, Islam itu jangankan perkara besar seperti ini, yang remeh-temeh saja, yang dianggap sebagian orang remeh, itu diatur dalam agama kita. Makanya kan pernah dalam hadis Salman Al-Farisi itu, datang seorang Yahudi kepada Salman, ingin mengejek Salman Al-Farisi. Apa katanya si Yahudi ini? Wahai Salman, hal allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah? Apakah nabimu itu mengajarkan kepada kamu sampai dalam tata cara buang hajat? Apakah itu juga diajarkan? Jadi Yahudi ini mau mengejek dia. Tapi Salman dengan bangganya mengatakan, ajal, betul, Nabi kami mengajarkan segala sesuatu, sampai adab buang hajat diajarkan juga. Dan itu menunjukkan kesempurnaan agama kami. Dalam agama kalian tidak diatur seperti itu kan? Agama kami sampai dalam hal itu diatur, ada tuntunannya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka Salman menyebutkan, laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin. Nabi melarang kami kalau buang hajat tidak boleh menghadap kiblat. Tak boleh menghadap kiblat, tak boleh membelakangi kiblat. Wa nahana an nastanjiya bil yamin. Nabi juga melarang kami kalau cebok menggunakan tangan kanan, tak boleh, tangan kiri. Wa nahana an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjarin. Nabi juga melarang kami kalau mau istijmar, ada namanya hukum istijmar. Kalau tidak ada air misalnya, atau sulit mendapatkan air, ataukah ada air tapi dia mau menggunakan jimar. Jimar itu batu-batu. Nah, kalau orang sekarang pakai tisu, boleh.
boleh, tetapi apa? Jangan kurang dari 3, kata Nabi. Harus 3. Kalau mau lebih boleh, kurang tidak boleh. Kemudian apa? Wa nahana an nastanjiya bi raji'in aw bi adhamin. Nabi juga melarang kami kalau istinja tidak boleh menggunakan tulang atau menggunakan kotoran hewan yang sudah kering, mirip batu. Itu dilarang. Jadi Nabi sampai mengajarkan adab-adab buang hajat itu ada. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau dalam urusan buang hajat saja itu diajarkan dalam urusan agama kita, apalagi dalam syiar agama Islam, termasuk di dalamnya berkurban. Makanya ada aturannya, ada sunnah-sunnahnya, ada hikmahnya, ada kaifiat dan tata caranya. Nah, itulah yang dijelaskan di dalam agama kita. Makanya beribadah kita mesti sesuai dengan tuntunan sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Ulama menjelaskan, orang kalau mau beribadah termasuk berkurban itu mesti menyesuaikan dalam 6 hal. Apa itu? Yang pertama sebabnya, yang kedua jenisnya, yang ketiga kadarnya, yang keempat tata caranya, yang kelima waktunya, dan yang keenam tempatnya. Ini mesti sesuai ini. Jadi kalau ibadah kurban kita sempurna, penuhi 6 perkara ini, supaya ibadah kurban kita bukan sekedar ibadah kurban biasa, tetapi ibadah kurban yang betul-betul luar biasa, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pertama sebabnya. Apa sebab kita menjalankan ibadah kurban ini? Karena diperintah dalam agama, ya. Karena ditentunkan oleh Nabi SAW, iya. Dan asal muasal ibadah kurban karena mencontoh sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sangat masyhur kisahnya dalam Quran, bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim alaihi salam, ujian yang sangat berat. Bayangkan, Nabi Ibrahim ini kan diceritakan beliau lama tidak dikaruniai seorang anak. Akhirnya beliau berdoa sama Allah, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberikan anak, umur beliau sudah senja. Umurnya Nabi Ibrahim, Pak, punya anak ketika Ibrahim umur 86 tahun, sudah kakek-kakek, baru dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kasih keturunan yang soleh. Beliau dapat duanya, beliau dapat kedua-duanya, dapat anak dan dapat solehnya juga. Ada orang kan kalau dikaruniai anak aja dia dapat, solehnya dah dapat. Nah itu. Nah, Nabi Ibrahim dapat anaknya, dapat solehnya juga. Oh, betapa gembiranya Nabi Ibrahim ketika dikaruniai seorang anak yang soleh, yang juga menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Ismail alaihissalam. Tapi justru di saat itulah Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa ta'ala uji. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ibrahim atau ketika Nabi Ismail sudah mencapai usia dewasa, dia mampu bekerja dan berusaha bersama bapaknya, Nabi Ibrahim dibuat mimpi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Ibrahim disuruh untuk menyembelih putranya, anaknya, belahan jiwanya, permata hatinya, anak satu-satunya ketika itu disuruh sembelih. Tentu ini ujian yang sangat berat, dan inilah kurban tertinggi tatkala itu. Tapi ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin melihat keimanan Nabi Ibrahim ini, apakah dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada keluarganya atau kecintaannya kepada Allah. Tapi subhanallah, Nabi Ibrahim lulus dengan ujian itu.
ketika Nabi Ismail sudah mau disembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil, wahai Nabi Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kau telah membenarkan mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, itu hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih, yang disembelih adalah hewan yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk dijadikan sebagai sembelihan kurban Nabi Ibrahim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka bermula dari itu, sebabnya dari sana. Iya. Kemudian kita diperintahkan untuk ikut sunnahnya Nabi Ibrahim itu. Sampai Nabi Muhammad juga diperintahkan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah millahnya Nabi Ibrahim. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas sebab kita menjalankan ibadah kurban ini dalam rangka untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita tahu sebabnya, maka sekarang jenisnya. Jenisnya apa? Ketika kita menjalankan kurban itu, jenisnya apa? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jenis hewan kurban sudah dimaklumi bersama, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Allah berfirman, dan bagi setiap umat kami jadikan ada syariat penyembelihan kurban. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya menyembelih kurban itu bukan hanya khusus umat Islam saja yang menjalankannya. Sebelum kita sudah disyariatkan juga. Nah, kemudian umat Islam juga disyariatkan menyembelih kurban. Kemudian kata Allah apa? Liyadhkuru ismallah, agar kalian menyebut nama Allah ketika menyembelih kurban, ala ma razaqahum, sesuai dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian, min bahimatil an'am, yaitu dari jenis hewan kurban dari binatang ternak, hewan ternak. Ini jamaah sekalian, kalau dalam ayat ini tidak dijelaskan jenisnya apa, hanya disebut umum aja, bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu artinya hewan ternak. Nah, kalau kita berkurban, apakah dengan semua hewan ternak sah kurban kita? Nah, ternyata ada batasannya. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am 143 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsamaniyata azwaj." Ada 8 hewan yang berpasangan. Nah, inilah yang nanti dijadikan sebagai hewan kurban. Apa itu? Minad dha'nisnain wa minal ma'zisnain. Yang pertama, berpasangan dari domba. Kemudian kambing yang berpasangan. Berpasangan maksudnya jantannya dan betinanya. 4 sudah. Domba, jantan dan betinanya. Kambing, jantan dan betinanya. Adzakaraini harrama amil unthayain. Apakah 2 yang jantan yang Allah haramkan, ataukah 2 yang betina? Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain, atau yang dikandung oleh betina-betina itu. Nabbi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin, kabarkan kepadaku dengan ilmu jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Nah, kemudian 4 sudah disebut, 4 yang berikutnya Allah sebutkan, wa minal ibilisnain wa minal baqarisnain. Onta yang berpasangan jantan dan betina, kemudian sapi yang berpasangan jantan dan betina.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama menukilkan kesepakatan bahwa yang dijadikan sembelihan kurban 4 hewan: domba, kambing, sapi, dan onta. Selain itu tidak boleh. Berarti yang dari jenis unggas-unggasan tidak boleh. Burung, ayam, itu bukan sembelihan kurban itu. Ya, yang kita jadikan sembelihan kurban apa yang disebut dan disepakati oleh para ulama tadi. Dan juga dari penegasan para ulama dan sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi bahwa sembelihan kurban itu sah-sah saja, entah dari jenis jantan atau betina. Jantan boleh, betinanya juga boleh. Tapi dari sisi afdoliyah, dari sisi keutamaan, tentu yang jantan lebih utama daripada yang betina. Ini sebagaimana penjelasan para ulama kita, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustadz, dari onta, kambing, sapi itu yang paling utama yang mana? Yang paling utamanya dijelaskan di dalam hadits yang sahih. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini tentang keutamaan mendatangi, orang yang mendatangi Jumat, sholat Jumat, paling cepat, paling bagus, paling utama. Kata Nabi, man ightasala yaumal jum'ah, siapa yang dia mandi di hari Jumat, guslal janabah, seperti mandi junub, thumma roha, kemudian dia pergi sholat Jumat, faka'annama qarraba badanah, pertama dia datang, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor onta. Waman roha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, siapa yang datang di waktu yang kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Waman roha fi sa'ati tsalisah faka'annama qarraba kabsyan aqran, siapa yang datang di waktu yang ketiga, seakan-akan dia berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Waman roha fi sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajjajah, waman roha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Syahidnya dalam hadits ini, Nabi mengutamakan korban onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Maka yang paling utamanya onta, yang kedua utama setelahnya sapi, baru kambing. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hanya kan ulama menerangkan bahwasanya untuk onta dan sapi boleh berserikat, batasnya sampai 7 orang. Anda boleh lebih dari 7 orang kalau untuk sapi dan onta. Kalau kambing tidak boleh berserikat, tidak boleh berserikat kambing 2 orang atau 3 orang, tidak sah kurbannya. Karena kalau kambing sah hanya dari 1 orang. Yang bisa berserikat itu cuman sapi, Pak. Sapi sama apa? Sama onta. Nah, kalau di negeri kita kan tidak ada yang berkorban onta, sapi aja sama kambing. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dari sana ulama menegaskan kurban yang paling utama, pertama onta, 1 orang onta. Yang kedua sapi, 1 orang sapi. Yang ketiga kambing, 1 orang kambing. Yang keempat 1/7 onta, yang kelima 1/7 sapi. Itu deretan utamanya hewan kurban. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama Ustadz, berkurban dengan 1 ekor kambing atau 1/7 onta, yang lebih utama seekor kambing. Itu kalau dari sisi keutamaan. Sekalipun boleh saja kalau dia mau berkurban dengan 1/7 kambing, yakni berserikat dengan 7 orang berikutnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari sisi keafdolan jenisnya, hewan kurban itu semakin gemuk semakin utama dia. Semakin gemuk semakin utama dia. Kalau kurus kurang utama. Cari yang gemuk-gemuk. Ya tentunya kalau gemuk ya besar juga harganya kalau begitu. Nah, disebutkan di dalam hadis, kunna nusamminul udhiyah bil Madinah wa kanal muslimuna yusamminun. Dahulu kami menggemukkan hewan kurban kami, sebagaimana kaum muslimin mereka menggemukkan hewan kurban mereka masing-masing.
Jadi kalau dari sisi kegemukan, yang lebih utama memang hewan kurban semakin gemuk dia, semakin utama dia. Kemudian dari sisi warna, ternyata dari sisi warna juga ada yang lebih utama. Kan sapi dan kambing itu bermacam-macam warnanya, Pak. Nah, kalau ditanya, mana Ustadz yang paling utama? Yang paling utamanya hewan kurban berwarna putih. Itu yang paling utama. Kalau bisa dapat warna putih, dapat warna putih, paling utamanya itu. Yang kedua afro. Afro itu putih kemerahan dia. Dan yang ketiga berwarna hitam. Nah, itu hewan kurban warna yang paling utama. Ini berdasarkan dalil tentunya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Disebutkan dohan Nabi SAW bikabsyain amlahain akronain zabahahuma biyadih wasamma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang amlah. Amlah itu kata ulama, amlah yaitu kambing yang berwarna putih. Nah, itu paling utama itu. Itu kurbannya Nabi. Sebagian ulama mengatakan amlah itu kambing yang berwarna putih tapi ada hitam-hitamnya sedikit. Sebagian ulama menerangkan dia melihat dengan warna hitam dan berpijak dengan warna hitam. Artinya di bagian matanya itu ada kehitaman, di bagian kakinya itu ada bulu warna hitam. Nah, kalau dapat kurban yang begitu warnanya, nah itu kurbannya Nabi itu. Nah, tapi kan tidak semua hewan kurban begitu, Pak. Ya, kalau tidak dapat kecuali warna yang hitam saja, ya sudah, silahkan berkurban dengan warna itu. Nah, ini kita sebutkan dari sisi afdoliyahnya saja, yang lebih utama yang mana, kalau kita bisa memilih tentunya. Kemudian yang afro tadi putih kemerahan. Disebutkan dalam hadis, damu afro ahabbu ilayya min dami saudawain. Darah yang dialirkan dari hewan afro, kurban yang berwarna putih kemerahan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada hewan kurban yang berwarna hitam. Ada juga kan yang warna hitam, kambing hitam kan, utama juga dia, tetapi kalau lebih utama yang berwarna putih kemerahan, afro warnanya. Nah, itu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari jenis jantan dan betina, tadi sudah kita nukilkan, Imam Nawawi menyebutkan sah berkurban dengan kurban dari jenis betina. Tetapi paling utamanya kalau bisa kita cari yang jantan, itu paling utamanya. Kalau tidak dapat yang jantan, Ustadz bagaimana? Ya betina sah-sah saja kalau tidak dapat yang jantan. Kenapa jantan lebih utama? Kata Syekhul Islam rahimahullah, karena kan daging kurban itu untuk dimanfaatkan dagingnya, untuk dimakan. Maka yang jantan lebih utama daripada yang betina. Nah, itu kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian ulama juga menegaskan bahwasanya seseorang dibolehkan untuk berserikat di dalam sapi dan onta, dan ini berdasarkan hadis Nabi, naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqara an sab'atin. Dulu kami pernah menyembelih kurban di tahun Hudaybiyah, seekor onta berserikat 7 orang dan seekor sapi berserikat 7 orang. Anda boleh lebih dari 7, Pak. Anda boleh sampai 20 orang berserikat untuk 1 ekor sapi. Tidak sah kurbannya itu. Kurban biasa saja itu. Ada sekarang ini penyembelihan kurban ya yang dilakukan di sekolah-sekolah. Anak-anak disuruh kumpul kurban untuk beli 1 ekor kambing atau untuk beli 1 ekor sapi. Nah, untuk beberapa orang, mungkin jumlahnya 50 orang, 100 orang. Sanda Ustadz kalau ini dijadikan sebagai kurban. Kalau dijadikan kurban, ya bukan kurban namanya. Tapi kalau sekedar untuk melatih anak supaya nanti bisa berkurban, boleh-boleh saja. Tetapi tidak dinamakan kurban, latihan berkurban saja namanya. Nah, biasakan kadang sekolah-sekolah mengadakan kurban urunan. Nah, kalau dinamakan kurban tidak sah, karena kurban itu 7 orang berserikatnya. Tapi kalau latihan berkurban, boleh-boleh saja. Latihan berkurban, itu boleh-boleh saja. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, bahwasanya berkurban ya sebagaimana dibolehkan dari jenis
al-ma'iz yaitu kambing dari jenis do'an juga boleh. Do'an itu adalah domba. Itu diperbolehkan. Umurnya berapa? Ini nanti akan kita terangkan insyaallah taala mungkin di kesempatan yang akan datang. Nah, mungkin ini beberapa terkait dengan fikih dalam berkurban ya. Karena dekat-dekat waktu berkurban sudah hampir tiba, tentunya dari hal yang sangat baik manakala kita tahu ilmunya sebelum kita beramal. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Kata ulama, berilmu itu lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal. Supaya kurban kita semakin afdal, semakin utama, maka kita pelajari tentang fikih dalam berkurban. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di pertemuan malam hari ini bermanfaat ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita iman dan amalan soleh yang kita bisa perhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala berjumpa dengannya di hari kiamat nanti. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.